Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ternyata Ketum PBNU dan Rois Am PBNU, Bapak Gus Yahya Kholilistakuf dan Kiai Miftahul Hayal kurang mendengarkan literasi dari kanan kiri, atau memang tidak mau mendengarkan pengakuan dari orang lain ya. Contohnya di video ini ternyata Saudara Profesor Djahro itu mengatakan, saya tidak pernah menyatakan bahwa Habib itu duriah Nabi ya. Tidak pernah begitu. Nah, itu dinyatakan oleh seorang tokoh NU yang sangat dihormati, walaupun beliau sudah meninggal. Beliau ini waktu itu terkemuka atau terkenal di zamannya Gus Dur. Beliau itu berjuang bareng-bareng Gus Dur ya. Ya, tapi setidaknya harusnya jadi referensi ya bagi Ketum dan Rois Am PBNU saat ini, bahwa ada seorang tokoh NU yang mengatakan bahwa Habib itu bukanlah duriah Nabi. Yang terjadi sekarang adalah arogansi. Ya, arogansi. Bahkan ngatain goblok kepada para nahdiyin. Sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu. Mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar diskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Ada Rois Am datang gitu suka kaget gawok. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi. Ujungnya tuh soal husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Sudah. Pakai syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup. Karena sak kampung sudah percaya. Akhirnya menjadi masyhur dan istifadah. Ini kaidah ilmiah. Sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru kepada habaib. Mbah Hasyim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan asyuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti. Al-Fakir Miftahul Akhyar, banyak kekurangan, ketidakcakapan dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rois Awam, Rois Am KW3. Orang bodoh jangan bertingkah, gak usah kakean takok, ikut aja ulama. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Iya, kalau ulamanya bisa diikuti ya enggak apa-apa. Ulama umumnya bisa diikuti, tapi kalau soal nasab ini enggak bisa kita
mengandalkan alimnya seseorang. Tapi ini nasab ini kan bukan soal kealiman ilmu agama, tapi iya ilmu nasab lah. Saya profesor tapi fikih, bukan nasab. Maka saya pertimbangkan hasil penelitian orang. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyembah ngotot, itu masalah pada penjenengan sendiri. Ya, dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang, mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat, sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran. Lewong nasabe habaib dikon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat, yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes itu, yang J1 itu enggak ada sak dunya ke 180 wong itu enggak ada. Lah piye itu? Mosok cek ngotot ae. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah, aneh. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Kalau tadi karena tabarrukan dan tidak menantang kualat dan tidak menantang kualat, mungkin dengan bahasa lain amalia kita ini sebetulnya adalah amalia katrolan. Oh, saya kebereket wis ngene. Gemerget bahwa ada orang yang merasa keturunan Nabi kemudian mendominasi agama, bahwa dia paling paham agama. Halah, soal agama jangan merasa paling pintar, jangan. Kita juga banyak yang alim. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya, mari kita ikut saja. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Saya mohon kepada Gus Yahya, sempatkan membaca buku Kesimpulan Tebu Ireng. Itu hasil halakoh 17 kali halakoh yang diikuti para kiai, ratusan bahkan bisa ribuan kiai seluruh Indonesia. Mari kita ikuti saja, senang tidak senang, setuju tidak setuju. Pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, tidak usah mempersoalkan macam-macam. Begitu juga mohon kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Miftahul Ahyan, semoga beliau juga menyempatkan membaca buku itu. Sekali lagi harapan kita adalah bahwa NU sebagai ormas Islam yang sangat besar ini bisa membawa umat Nahdliyin, warga Nahdliyin dalam khitoh Nahdliyah yang ditetapkan oleh para muassisun. Kalau santri demo kiai ini betul tidak ada. Justru kiai menjadi qudwah hasanah. Sak tingkah polai, sak gerakannya selalu ditiru. Saya tetap mencintai sahabat-sahabat saya yang habaib. Tapi saya sebagai akademisi, orang kampus, orang yang sudah studi di dalam maupun di luar negeri, sekolahku wis tutup, ngajiku wis khatam. Jadi saya boleh toh berpendapat atau mengikuti pendapat yang saya pertimbangkan lebih sesuai dengan ketentuan dalil-dalil. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Tentang habaib itu saya ikuti jalur yang rasional, yang reasonable, yang ilmiah, yang ada dalilnya, yang ada hujahnya, bukan yang pokoknya. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi. Dan saya mohon kepada saudara-saudara yang habaib, ayo diturunkan tensinya, yang punya perikata, yang punya perilaku tidak cocok dengan bimbingan Nabi, hentikan supaya panjenengan tidak dihujat. Mosok ngaku putunan Nabi tapi terocoh. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun
penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menghimbau kepada mereka supaya mereka menyadari bahwa itu bukan menimbulkan simpati tapi menimbulkan antipati, bukan menimbulkan kecintaan tapi kebencian. Akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit langsung diolah, dipotong. Waspadalah. Ini yang disebut dengan muraqabah, kewaspadaan. Makin ada alasan orang lain untuk membenci orang yang ngaku cucu Nabi tapi perilakunya tidak sama sekali mencerminkan bimbingan Nabi. Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita. Dalile wong NO. Itu dalil kita. Ini ditolak. Kebenaran ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penyerang keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Berdasarkan apa yang saya tonton di video atau yang dikirimkan orang ke saya, video-video pemalsuan makam, dan makam itu kemudian setelah 1 tahun dapat 2 karung uang. Ada bukti YouTube-nya. Sopos yang memalsukan terserah. Nek merasa tersinggung ya silakan aja. Tapi ini memang ada. Bukan hanya 1, 2, puluhan bahkan ratusan makam. Ketahuan sekarang. Mosok nek wis ngene iki ya cik tetep begegek. Ki cik wae soal habaib ya. Piye dijawab gak Mas? Tapi nek kata jawab piye wong takoki banyak. Koyo winganane yang kono tak jawab to masalah habaib. Tapi baiklah. Wong ditakoki ya kudu jawab. Prof, lapo? Apa benar bahwa tes DNA itu haram? Sopo sih ngomong tes DNA haram? Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab habaib itu loh. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wad-darurat itu tubikhul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ya saya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah panjenengan seleh saja. Andai kata panjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar.
Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjenengan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemat sing ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, itu urusan pribadi. Tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya himbau, muka-muka maring ini gak ono sing takut masalah Habib meneh. Saya juga ono sungkane, sahabat Habib saya banyak ya. Banyak yang akrab dengan saya itu banyak. Tapi ya itulah. Kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya itu malah berusaha sembunyi. Ya kok orang buka neh kok nyenani Mas. Jadi saya ingin penjenengan sembunyi aja lah. Ndak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah, nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar rada isin, tapi ya sudahlah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes itu, yang J1 itu enggak ada sak dunya itu 180 wong itu enggak ada. Lah piye to? Mosok sik ngotot ae. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah, aneh. Sing ngaramkan sapa, Mas? Hanif itu mantune Gus. Mantune. Duh, lagi berarti orang tua karo mantune gak padha, Mas? Astagfirullahaladzim. Oh janganlah. Sampean mantu ya kudu nyadar. Jangan menentang orang tua. Atau orang tua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan apa itu, bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak terus ngotot, malah jatuh. Ini laku kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai syuhrah wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hasyim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa?
untungnya tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa enggak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu, betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh, mohon dibedakan antara penjenengan istri kemudian namanya ditambahkan suami. Misalnya Mas Khalid, istrinya apa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, lo ceramah, oh itu dosa, itu haram, bawa surga, ngaji ya. Itu kan bukan menasabkan, itu mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, ya oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi. Sekali lagi Mas, kalau ada fasilitas tes DNA saya mau kok. Engkau tak umum, tapi juga tak umum nih, nek gak tak umum nih, tapi nek yo gak tak umum nih, nek gak tak umum nih. Bayar berapa sih Mas? Cobalah cari info Mas, sampean cari info di mana dan bayar berapa. Saya ingin supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sesungguhnya tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan, dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi SAW tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apa tuntunan Nabi, kan malah bahaya itu. Kok doang banget masalah nasab ini. Iki goro-goro ini. Ustadz, kata seorang tokoh, iki enek jenenge, orang bodoh jangan bertingkah, gak usah kakean takok, ikut aja ulama. Iya, kalau ulamanya bisa diikuti ya enggak apa-apa. Memang ulama umumnya bisa diikuti, tapi kalau soal nasab ini enggak bisa kita mengandalkan alimnya seseorang, tapi harus alim dalam pengertian apa? Alim agama loh. Tapi ini nasab ini kan bukan soal kealiman ilmu agama, tapi iya ilmu nasab lah. Saya profesor tapi fikih, bukan nasab, maka saya pertimbangkan hasil penelitian orang. Terus gitu ya, jadi enggak usah dianu ini. Apapun dengan baik sangka tidak boleh. Apa benar banyak pemalsuan makam? Aduh, lebih dalam lagi. Apa benar banyak pemalsuan nasab? Pemalsuan makam? Iya. Berdasarkan apa yang saya tonton di video atau yang dikirimkan orang ke saya, video-video pemalsuan makam, dan makam itu kemudian setelah 1 tahun dapat 2 karung uang, gitu. Ada bukti YouTube-nya.